warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di English Online Class ya bersama Bu Eni Mufroda. Hari ini kita akan belajar materi baru Chapter 9 by the title What is it? The goal of this chapter is to obtain and share, mendapatkan dan berbagi informasi about things, tentang benda-benda, animals, binatang, and natural phenomena atau fenomena alam, untuk mendapatkan general knowledge about them. Karena tujuan pembelajaran kita adalah to get general knowledge tentang tema-tema yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka teks yang sesuai dengan tema hari ini yaitu teks report. So, yuk kita bahas tentang report teks. Report adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, karena berdasarkan penelitian ilmiah. Lanjut ke bahasan berikutnya ya, yaitu tentang generic structure atau susunan dari teks report. Bagian yang pertama yaitu general classification. Berisi tentang klasifikasi umum tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua yaitu descriptions atau penjelasan-penjelasan tentang fenomena, bagian-bagian, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku dari topik yang menjadi pokok bahasan. Kita lanjut ke berikutnya ya, yaitu tentang language feature atau ciri kebahasaan teks report. Yang pertama yaitu menggunakan general nouns atau kata benda umum. Contohnya di sini dog. Dog di sini adalah dog secara umum. That is not your dog, my dog. Jadi bukan anjing saya atau anjing tetangga saya, tapi anjing secara umum. Yang kedua yaitu menggunakan relating verb atau linking verb untuk mendeskripsikan ciri-ciri, yaitu kata kerja yang berfungsi sebagai to be. Contohnya di sini adalah menggunakan are. Yang ketiga yaitu menggunakan action verb untuk mendeskripsikan kebiasaan. Contohnya di sini menggunakan kata kerja fly. Yang keempat yaitu menggunakan simple present tense untuk menjelaskan kebiasaan tentang topik yang dibahas. Jangan lupa kata kerjanya bentuk pertama ya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menggunakan paragraf, di mana setiap paragraf mempunyai topik sentence tersendiri, sehingga dari semua paragraf itu akan membentuk satu kesatuan informasi. Bahasan selanjutnya apa ya? Oh ya, tentang detail fact atau fakta rinci. Sesuai dengan temanya, maka jika temanya adalah thing, maka fakta rinci yang akan dimunculkan yaitu tentang definisi, material atau elemen, ciri-cirinya, dan fungsinya. Jika temanya adalah animals, maka yang fakta rincinya yaitu tentang spesies, habitat tempat tinggalnya, physical karakteristik ciri fisik, habit, kebiasaan, fungsi, dan prey atau dietnya atau makanannya. Dan yang terakhir, jika
temanya adalah natural phenomena, so yang akan ditampilkan yaitu definisi, penyebab, dan efek atau akibat dari natural phenomena tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini, BNI akan tampilkan sebuah contoh text report pendek dengan tema binatang atau grasshopper. Do you know grasshopper? That is a grasshopper. Kita lihat setiap kalimatnya akan membahas apa di dalam teks ini ya. Yang pertama, membahas tentang klasifikasi umum spesiesnya ya. Yang kedua, yang dibahas yaitu tentang habit, kebiasaannya atau habitual. Yang ketiga yaitu bahas tentang ciri fisiknya atau physical characteristic. Dan yang terakhir masih tentang habit. Kalian perhatikan di sini tidak semua fakta rinci tentang animal yang BNI jelaskan di slide sebelumnya itu muncul di sini. Jadi di sini hanya 3 fakta rinci saja. Jadi tidak semua teks memuat semua fakta rinci tentang tema tersebut. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, contoh soal yang sering muncul di dalam test report adalah ini. Pertama, menanyakan garis besar atau gambaran umum isi teks. Contoh soalnya adalah ini, dan ini. Perhatikan yang dicetak merah. Itu membantu kalian untuk mengenali jenis pertanyaannya. Soal yang kedua yaitu menanyakan tujuan penulisan teks atau fungsi sosial teks. Contoh kalimat pertanyaannya adalah yang berikutnya yaitu menanyakan informasi rinci. Ini sesuai dengan temanya ya. BNI hanya kasih contoh satu saja, yaitu yang menggunakan kata kunci what for, artinya untuk apa. Menanyakan fungsi tentang benda yang ada disebutkan di tengah kalimat tanya tersebut. Dan yang terakhir yaitu menanyakan makna kata. Termasuk di sini adalah sinonim, antonim, dan rujukan kata. Contoh soalnya adalah, sekali lagi perhatikan yang dicetak merah ya. Baik, sudah selesai ya penjelasan BNI tentang teks report. Terima kasih. Untuk membahas soal lebih rinci, tunggu video BNI selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.